Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Silakan masuk. Siang, Genta. Genta tahu kenapa Pak memanggil Genta ke sini? Tidak, Pak. Apa yang Genta lakukan di jam istirahat tadi? Saya tidak mau lakukan apa-apa, Pak. Saat saya istirahat, saya berbelanja di kantin. Habis dari kantin, saya langsung ke kelas dan ngobrol dengan teman. Tadi Pak dipanggil sama kepala sekolah untuk melihat rekaman CCTV. Nah, di sana Pak melihat Genta melakukan sesuatu di belakang kelas 9B. Kamu melakukan apa di sana? Ya, Pak, saya menggambar di tembok. Oh, iya Genta. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak juga tahu kalau Genta punya bakat yang luar biasa dalam menggambar. Kita bisa kok memperbaiki masalah ini. Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa menggambar di belakang kelas 8B itu, Genta? Gini, Pak, setelah saya datang dari kantin, saya melihat spidol di depan kelas 7B. Dan saya melihat di belakang kelas 8B itu tidak ada orang. Dan saya iseng menggambar pakai spidol di tembok itu, Pak. Oh gitu. Mestinya kamu bangga, Genta. Kamu punya bakat yang luar biasa dalam menggambar. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu perlu menambah sikap baru agar karya senimu ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Kalau boleh Pak tahu, Genta pengen jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi pelukis yang terkenal, Pak. Saya ingin lukisan saya dilihat dan dikagumi oleh banyak orang. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru untuk memperbaiki sikap kamu. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bersedia, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat perbuatanmu yang mencoret-coret tembok. Apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Tidak, Pak. Saya tidak ingin merusak keindahan sekolah. Bagus. Kamu mengerti bahwa tindakanmu tidak sesuai dengan keyakinanmu. Bagaimana menurutmu cara terbaik untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memperbaiki dinding yang saya rusak dan saya akan menggambar di buku gambar, Pak. Luar biasa, Genta. Mari kita selesaikan masalah ini. Bagi duit. Apa nih 10.000 doang? What? Ini 1.000 untuk beli permen. Dapat? Silakan masuk. Permisi, Pak. Silakan duduk, Oktam. Selamat siang, Oktam. Selamat siang, Pak. Oktam, tadi Pak menerima laporan bahwa Oktam memalak adik kelas. Apakah itu benar? Ya, Pak. Tadi saya minta uang Aurel untuk jajan di kantin. Oktam, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi di usia seperti Oktam yang masih mencari jati diri. Pak tidak menyalahkan Oktam, tapi Pak fokus untuk memperbaiki masalah ini.
Kita pasti bisa memperbaiki masalah ini, Oktam. Ya Pak, saya minta maaf. Ya, tentunya Oktam melakukan ini pasti ada alasannya, bukan? Ya Pak, saya ingin disegani oleh adik-adik kelas saya dan teman-teman saya di sekolah Pak. Selain itu saya juga kesal sama si Aurel Pak. Dia selalu dipuji-puji oleh guru Pak, sedangkan saya selalu aja kena marah Pak. Wajar sih kamu berbuat seperti itu karena kamu memperjuangkan harga diri kamu dan juga memperjuangkan keadilan. Tapi untungnya Oktam tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Ya Pak, untung saja saya marah Aurel saja, bukan yang lain. Dan juga saya tidak nyampai mukul dia Pak. Iya, kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Betul Pak. Nah, sekarang coba lihat tindakan kamu memala Aurel. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Menghargai teman Pak. Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain Pak. Mungkin waktu itu saya kesal saja lihat Aurel dipuji-puji terus. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin Pak. Kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa jika menghargai orang lain? Mungkin saya akan mempunyai lebih banyak teman Pak. Saya juga lebih mudah untuk bergaul. Dan pastinya saya akan dihargai oleh orang lain dan guru. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya bangga Pak. Saya jadi banyak punya teman Pak. Kemana-mana saya merasa nyaman dan dihargai oleh orang lain. Bagus, Oktam. Kalau begitu, bagaimana menurut kamu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Aurel Pak. Dan juga saya akan mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal itu lagi. Baiklah, Oktam. Pak yakin kamu bisa menjadi orang yang lebih menghargai orang lain. Nah, sekarang Oktam boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Imade Gendra Bakti Prawira, kelas 4F. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Agus, saya memahami pentingnya menjaga keindahan sekolah dan fasilitas sekolah. Saya memahami bagaimana cara menyalurkan hobi tanpa merugikan orang lain. Terima kasih Pak Agus Idana. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Oktam Satyaguna dari 8E. Saya senang berdiskusi dengan Pak Gus Yudano untuk menyelesaikan masalah saya. Kedepannya saya akan menjadi orang yang menghargai orang lain. Terima kasih Pak Gus Yudano. Demikianlah praktek segitiga restitusi yang telah saya terapkan di sekolah. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.